Halo semuanya, perkenalan nama saya Andri Faroroji, NIM 4412 40 165. Halo semuanya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa kita kenal sebagai AI telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia. AI mampu membantu pekerjaan manusia dengan sangat mudah, mulai dari membuat tulisan, mengedit foto, menerjemahkan bahasa, hingga menghasilkan video yang sangat nyata. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan baru, yaitu penyalahgunaan AI. AI digunakan untuk membuat konten palsu, atau yang dikenal sebagai deepfake atau AI cloning. Fenomena ini menjadi perhatian dunia, karena dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan, merusak reputasi seseorang, bahkan memanipulasi opini publik. Lalu, apakah penggunaan teknologi seperti ini dapat dibenarkan secara etika? Mari kita bahas melalui sudut pandang etika dan filsafat komunikasi. Nah, yang pertama, apa sih itu deepfake atau AI voice? Deepfake merupakan teknologi berbasis artificial intelligence yang mampu mengganti wajah seseorang di dalam sebuah video sehingga terlihat seperti orang tersebut benar-benar mengucapkan atau melakukan sesuatu padahal sebenarnya tidak terjadi. Sementara itu, AI voice merupakan teknologi yang dapat meniru suara seseorang hanya dengan merekam beberapa detik suara orang tersebut. Hasilnya bisa sangat mirip sehingga sulit dibedakan dengan aslinya. Teknologi ini benar-benar memiliki dampak positif. Misalkan untuk industri perfilman, pendidikan, dubbing, pelestarian suara tokoh sejarah, hingga membantu penyandang disabilitas dalam berkomunikasi. Namun, ketika digunakan tanpa izin dengan tujuan menipu, teknologi ini bisa berubah menjadi ancaman yang serius. Nah, kemudian ada contoh kasus. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kasus penipuan menggunakan AI voice. Pelaku hanya membutuhkan suara rekaman korban yang diambil dari sosial media. Kemudian AI akan menirukan suaranya untuk menelpon keluarga korban dan meminta sejumlah uang dengan alasan darurat. Selain itu, banyak juga video deepfake yang menampilkan tokoh publik, selebriti, bahkan pejabat negara seolah-olah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka ucapkan. Akibatnya, masyarakat jadi bingung membedakan mana informasi yang benar-benar terjadi dan mana informasi yang merupakan hasil manipulasi teknologi. Jika fenomena ini terus berkembang tanpa adanya kesadaran etika, maka kepercayaan masyarakat terhadap media digital akan semakin menurun. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis berdasarkan etika dan filsafat komunikasi. Pertama, etika deontologi dari Immanuel Kant. Menurut Kant, suatu tindakan dinilai benar bukan berdasarkan hasil akhirnya, tetapi berdasarkan kewajiban moral dan niat baik. Dalam konteks deepfake, membuat video atau suara palsu tanpa izin jelas melanggar prinsip kejujuran dan menghormati martabat manusia. Walaupun tujuannya untuk hanya bercanda atau mencari hiburan, tindakan tersebut tetap dianggap tidak etis karena memanipulasi identitas orang lain tanpa persetujuan. Artinya, seseorang tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai keuntungan pribadi, seperti mencari keuntungan finansial atau mengejar popularitas di media sosial. Oke, selanjutnya ada utilitarianisme. Teori ini menyatakan bahwa tindakan dianggap baik apabila menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak manusia. Jika AI digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau membantu industri kreatif, maka manfaatnya sangat besar. Namun, apabila digunakan untuk menyebar hoaks, pencemaran nama baik, atau manipulasi politik, maka dampak buruknya jauh lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, dari sudut pandang utilitarianisme, penyalahgunaan defect tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan kerugian dari banyak pihak. Oke, selanjutnya ketiga, etika kebajikan dari Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa seseorang yang bermoral akan menunjukkan karakter yang baik seperti jujur, bertanggung jawab, dan bijaksana. Dalam dunia komunikasi digital, seseorang pembuat konten harusnya tidak hanya memikirkan jumlah penonton atau keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari konten tersebut. Konten yang sengaja memanipulasi kenyataan demi viral menunjukkan kurangnya integritas dan tanggung jawab sebagai komunikator.
Oke, selanjutnya ada dampak terhadap komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, kepercayaan merupakan hal atau fondasi utama. Ketika masyarakat tidak lagi yakin apakah sebuah video itu benar atau hasil AI, maka muncul kondisi yang disebut sebagai krisis kepercayaan informasi. Orang menjadi ragu terhadap berita, rekaman video, bahkan bukti visual yang selama ini dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Akibatnya, komunikasi tidak menjadi efektif karena setiap informasi selalu dipertanyakan kebenarannya. Hal ini juga memicu penyebaran hoaks, konflik sosial, fitnah, hingga polarisasi di masyarakat. Nah, lalu apa sih solusinya? Menghadapi perkembangan AI bukan berarti kita harus menolak ya, tetapi kita harus menggunakan secara bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, masyarakat harus meningkatkan literasi digital agar tidak mudah percaya dengan suara atau video yang beredar di sosial media. Kedua, konten kreator harus menjunjung tinggi etika komunikasi dengan tidak menggunakan atau membuat AI yang menyesatkan. Ketiga, platform media sosial perlu memperkuat sistem pendeteksi konten deepfake dan memberi label pada konten yang dibuat menggunakan AI. Terakhir, pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang jelas agar penyalahgunaan AI dapat diberi sanksi sesuai hukuman yang berlaku. Oke, kita masuk ke penutup atau kesimpulan. Teknologi artificial intelligence atau AI merupakan teknologi yang bermanfaat apabila digunakan secara bijak. Namun, ketika AI digunakan untuk membuat deepfake atau AI voice tanpa izin, teknologi tersebut dapat melanggar nilai-nilai etika komunikasi karena menghilangkan kepercayaan, kejujuran, dan berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat. Sebagai generasi yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi tersebut secara bijak. Jangan hanya bertanya apakah sesuatu bisa dilakukan semuanya oleh AI, tetapi juga apakah tersebut benar dan etis untuk dilakukan. Karena pada akhirnya, secanggih apapun teknologi yang kita miliki, nilai moral dan etika tetap harus menjadi pedoman utama ketika kita berkomunikasi sama manusia. Sebagai penutup dan terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.